saya Zelda Gusri dengan NIM 23111157, kelas 3E Prodi PGSD dengan mata kuliah Keterampilan Berbahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Sri Afani MPD. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan materi yang pertama yaitu ciri-ciri penyimak yang baik. Ada beberapa ciri-ciri penyimak yang baik. Yang pertama, fokus dan konsentrasi, di mana penyimak yang baik akan memberikan perhatian penuh pada pembicara tanpa terganggu oleh hal lain. Yang kedua yaitu terbuka terhadap informasi baru, di mana mereka siap menerima ide-ide baru dan perspektif yang berbeda. Yang ketiga yaitu bertanya, di mana jika ada hal yang kurang jelas, mereka tidak ragu untuk bertanya. Selanjutnya yaitu aktif mendengarkan. Selain mendengarkan kata-kata, mereka juga memperhatikan bahasa tubuh, nada suara, dan isyarat nonverbal lainnya dari pembicara. Selanjutnya yaitu menghormati pembicara. Mereka memberikan kesempatan kepada pembicara untuk menyampaikan pendapatnya tanpa interupsi yang tidak perlu. Selanjutnya yaitu membuat catatan. Mereka mencatat poin-poin penting untuk membantu mengingat informasi yang disampaikan. Selanjutnya yaitu memberikan umpan balik. Setelah mendengarkan, mereka memberikan tanggapan atau umpan balik yang konstruktif. Selanjutnya tidak menilai, di mana mereka berusaha memahami pesan yang disampaikan tanpa langsung menilai atau menghakimi. Selanjutnya itu empati. Mereka berusaha menempatkan diri pada posisi pembicara untuk lebih memahami maksud dan tujuan yang disampaikan. Selanjutnya yaitu sabar. Mereka sabar mendengarkan, terutama jika pembicara menyampaikan informasi yang kompleks atau membutuhkan waktu untuk menjelaskan. Materi yang kedua yaitu faktor-faktor penentu keberhasilan menyimak. Ada beberapa faktor. Yang pertama yaitu faktor internal. Di faktor internal ini terdapat beberapa poin. Yang pertama yaitu konsentrasi, di mana kemampuan fokus pada pembicaraan tanpa terganggu oleh hal lain sangat penting. Yang kedua yaitu minat. Semakin tertarik pada topik, semakin mudah untuk berkonsentrasi dan memahami. Yang ketiga yaitu motivasi. Tujuan yang jelas dalam menyimak, misalnya untuk mendapatkan informasi penting, dapat meningkatkan motivasi. Yang ketiga yaitu pengalaman. Pengalaman sebelumnya dengan topik yang sama dapat membantu memahami lebih cepat. Selanjutnya yaitu keadaan fisik dan mental. Kondisi tubuh yang sehat dan pikiran yang tenang mendukung proses menyimak. Selanjutnya itu sikap terbuka, bersedia menerima pendapat yang berbeda dan informasi baru. Selanjutnya itu faktor eksternal. Terdapat beberapa poin. Yang pertama yaitu lingkungan, suasana yang tenang, pencahayaan yang baik, dan posisi duduk yang nyaman membantu konsentrasi. Dan yang kedua yaitu pembicara. Kejelasan suara, bahasa tubuh, dan struktur penyampaian pembicara sangat mempengaruhi pemahaman. Yang ketiga yaitu gangguan. Suara bisik, gerakan yang mengganggu, atau gangguan visual dapat menghambat proses menyimak. Nah, materi ketiga yaitu cara meningkatkan perilaku menyimak. Yang pertama yaitu fokus penuh. Ada beberapa poin. Yang pertama, eliminasi gangguan. Cari tempat yang tenang dan bebas dari gangguan seperti suara bisik, notifikasi ponsel, atau kegiatan lain yang dapat mengalihkan perhatian. Poin yang kedua yaitu kontak mata. Menjaga kontak mata dengan pembicara dapat membantu Anda lebih fokus pada pesan yang disampaikan. Poin yang ketiga yaitu posisi tubuh. Duduk tegak dan hadapkan tubuh ke arah pembicara untuk menunjukkan minat dan perhatian. Yang kedua yaitu aktif mendengarkan. Ada beberapa poin. Yang pertama, ajukan pertanyaan. Jangan ragu untuk bertanya jika ada hal yang tidak jelas. Ini menunjukkan bahwa Anda benar-benar memperhatikan. Poin yang kedua itu buat ringkasan. Cobalah untuk menerangkan poin-poin penting setelah pembicara selesai. Ini membantu Anda memahami dan mengingat informasi. Yang ketiga yaitu berikan umpan balik. Tunjukkan bahwa Anda sedang mendengarkan dengan memberikan tanggapan yang sesuai, seperti mengangguk, tersenyum, atau mengulangi kata-kata kunci. Yang ketiga yaitu teknik menyimak efektif. Poin yang pertama yaitu mind mapping. Visualisasikan informasi dengan membuat peta pikiran. Ini membantu Anda mengorganisasi ide-ide dan melihat hubungan antar konsep. Yang kedua yaitu catatan singkat. Catat poin-poin penting untuk membantu mengingat informasi. Yang ketiga, hubungkan dengan pengalaman. Cobalah untuk menghubungkan informasi baru dengan pengalaman atau pengetahuan yang sudah Anda
mengenali hambatan. Identifikasi hal-hal yang sering terganggu konsentrasi Anda saat menyimak. Yang kedua, kelola emosi. Jika Anda merasa emosi mengganggu, cobalah untuk tenang sebelum melanjutkan menyimak. Yang ketiga, perbaiki pola pikir. Hindari membuat penilaian atau asumsi sebelum mendengar seluruh pesan. Materi yang keempat yaitu strategi menyimak dan contohnya. Yang pertama, simak ucap ulang. Tujuannya melatih siswa mengulang kembali informasi yang didengar dengan kata-kata sendiri. Contohnya, guru membacakan sebuah cerita pendek. Setelah itu, siswa secara bergantian diminta untuk menceritakan kembali cerita tersebut dengan kata-katanya sendiri. Yang kedua, simak kerjakan. Tujuannya memastikan siswa memahami instruksi lisan dan mampu melaksanakannya. Contohnya, guru memberikan instruksi untuk menggambar sesuai dengan deskripsi yang didengar. Misalnya, gambarlah sebuah rumah berwarna merah dengan atap biru dan jendela kuning. Yang ketiga yaitu simak terka. Tujuannya melatih siswa membuat prediksi berdasarkan informasi yang didengar. Contohnya, guru membacakan awal sebuah cerita. Siswa diminta untuk menebak bagaimana akhir cerita tersebut. Yang keempat, simak tulis. Tujuannya melatih siswa mencatat informasi penting yang didengar. Contohnya, guru membacakan daftar belanja. Siswa diminta untuk menuliskan daftar belanja tersebut. Selanjutnya itu bisik berantai. Tujuannya melatih siswa mendengarkan dengan seksama dan menyampaikan informasi secara berurutan. Contohnya, guru membisikkan sebuah kalimat kepada siswa pertama. Siswa pertama kemudian membisikkan kalimat tersebut kepada siswa kedua, dan seterusnya hingga sampai ke siswa terakhir. Siswa terakhir kemudian mengucapkan kalimat tersebut dengan keras. Selanjutnya, identifikasi kalimat topik. Tujuannya melatih siswa menemukan ide utama dalam sebuah teks tulisan. Contohnya, guru membacakan paragraf. Siswa diminta untuk menyebutkan kalimat yang menjadi inti atau topik utama paragraf tersebut. Selanjutnya, identifikasi kata kunci. Tujuannya melatih siswa menemukan kata-kata penting yang mendukung ide utama. Contohnya, guru membacakan sebuah cerita pendek. Siswa diminta untuk menuliskan kata-kata kunci yang berkaitan dengan tema cerita. Selanjutnya itu menjawab pertanyaan. Tujuannya memastikan siswa memahami informasi yang disampaikan dengan baik. Contohnya, setelah mendengarkan sebuah cerita, guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang isi cerita tersebut. Selanjutnya, menyelesaikan cerita. Tujuannya melatih kemampuan siswa untuk menyusun kembali urutan peristiwa dalam sebuah cerita. Contohnya, guru membacakan potongan-potongan cerita secara acak. Siswa diminta untuk menyusun potongan-potongan tersebut menjadi sebuah cerita yang utuh. Selanjutnya itu merangkum. Tujuannya melatih siswa menyimpulkan informasi penting dari sebuah teks lisan. Contohnya, setelah mendengarkan sebuah penjelasan materi, siswa diminta untuk merangkum materi tersebut dalam beberapa kalimat. Selanjutnya, parafrase. Tujuannya melatih siswa menyampaikan informasi dengan kata-kata sendiri. Contohnya, guru membacakan sebuah kalimat, siswa diminta untuk menyampaikan kalimat tersebut dengan arti yang sama tetapi menggunakan kata-kata yang berbeda. Setelah itu saja materi yang saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.